adik-adik, teman-teman sekalian, apa kabarnya semua? Saya harap semua baik-baik saja ya. Kita ketemu lagi pada video saya mengenai teori relativitas Einstein. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tensor, gitu ya. Nah, apa itu tensor? Kita akan bahas. Nah, sejauh ini kita sudah mengenal dalam pembahasan kita, bahkan pengalaman teman-teman semua, ada skalar gitu ya. Kemudian juga kita mengenal adanya vektor gitu ya. Nah, kalau skalar ini kan adalah suatu bilangan aja ya. Bilangan gitu yang memiliki satu nilai gitu. Nah, sedangkan vektor ini tidak hanya bilangan tapi memiliki basis gitu ya. Jadi kalau misalnya ini vektor U itu bisa dituliskan dalam suatu komponen vektor maupun basis vektornya, atau bisa juga kan kalau ini adalah dekomposisi kontravarian gitu ya, sedangkan kita juga bisa tuliskan dalam bentuk dekomposisi kovariannya. Nah, mengenai kontravarian, dekomposisi kontravarian dan kovarian dari vektor ini dapat dilihat pada video saya mengenai komponen vektor kovarian dan kontravarian gitu ya. Nah, sampai di sini sejatinya adik-adik kita akan fokus sekarang pada vektor ini gitu ya. Nah, yang mana pada vektor ini kita sebenarnya ada dua jenis gitu ya. Dua jenis basisnya, yaitu ada di sini basis vektor kontravarian gitu ya. Sedangkan ini kita namakan basis vektor kovarian begitu. Nah, sering juga untuk basis vektor kontravarian kita hanya sebut sebagai basis gitu, karena bentuk dekomposisi ini adalah bentuk yang umum kita gunakan gitu. Nah, sedangkan basis vektor kovariannya kita sebut sebagai kovektor atau dual vektornya gitu. Oke, jelas ya. Jadi ini kita sebut sebagai basis saja, dan ini adalah kovektor untuk yang basis vektor kovarian gitu. Nah, dari sinilah kita akan masuk menuju ke tensor gitu. Nah, tensor itu adalah bentuk umum dari semua objek matematika ini gitu ya. Jadi tensor ini sebuah objek matematika dia. Nah, skalar itu tiada lain adalah tensor juga. Vektor juga adalah tensor gitu ya. Sedangkan namun bedanya skalar itu adalah tensor orde 0, sedangkan vektor adalah tensor orde 1 gitu. Nah, kalau kita sudah melihat orde yang lebih tinggi dari 1, maka kita sebut sebagai tensor saja, tidak ada penyebutannya lagi gitu. Jadi tensor orde 2, tensor orde 3, tensor orde 4, tensor orde 5, dan seterusnya gitu ya. Sampai di sini jelas dulu ya adik-adik ya. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, maka basis ini akhirnya dapat kita pahami bahwa dia merupakan tensor orde 1 kan, tetapi ini kita sebut sebagai tensor orde 1 yang kontravarian gitu ya. Sedangkan basis vektor kovarian atau kovektor ini adalah tensor orde 1 yang kovarian gitu. Oke. Nah, untuk menuju ke tensor ini, maka kita akan lihat dulu sifat-sifat dari basis vektor maupun kovektor ini gitu. Kita harus lihat dari sifatnya.
Nah, bahwa suatu vektor gitu ya, vektor dapat bekerja atau mungkin bahasanya produk langsung gitu ya, produk langsung, bukan produk langsung, atau kita bisa anggap aja misalnya dot product gitu ya, dot product, produk skalar ya, produk skalar dapat bekerja atau dapat di dot productkan atau diproduk skalarkan hanya dengan vektor yang beda jenis gitu ya. Maksudnya adalah jika suatu misalnya ya basis vektor kovarian gitu ya, itu hanya boleh bekerja pada basis vektor kontravarian, atau ini dituliskan sebagai emu kurung emu gitu. Atau sebaliknya, basis vektor kontravarian itu hanya boleh bekerja pada basis vektor kovarian yang dituliskan sebagai begini. Oke. Sebenarnya hal ini adalah wujud dari konsep pemetaan gitu ya, bahwa suatu basis vektor kovarian dia akan memetakan gitu ya basis vektor kontravarian menuju ke skalar. Jadi begini. Jadi ini adalah fungsinya. Nah, dia memetakan basis vektor kontravarian ini menuju ke skalar gitu. Atau boleh saya tuliskan sebenarnya ini bentuknya adalah emu itu memetakan begitu menuju ke skalar. Nah, begitu pula yang ini, bahwa basis vektor kontravarian dia memetakan basis vektor kovarian menuju ke skalar. Nah, jadi ini dia sebagai fungsinya, ini sebagai objeknya yang dipetakan, atau dituliskan juga dengan notasinya begini kan. Nah, menuju ke skalar. Yang mana dari video sebelumnya tentang komponen vektor kovarian dan kontravarian, ini hasilnya adalah delta mu. Oke, mungkin saya biar enak ya, saya tuliskan saja ini nu gitu ya, biar sembarang. Ini nu, nanti ini nu, maka ini tuliskan dengan delta mu nu. Sedangkan ini juga bisa dituliskan sebagai delta mu nu juga. Begitu ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa vektor kovarian, basis vektor kovarian hanya bisa bekerja pada basis vektor kontravarian, memetakannya untuk skalar, yaitu dalam dot product atau produk skalarnya. Jadi pemetaannya gitu ya. Sedangkan basis vektor kontravarian hanya diizinkan bekerja pada basis vektor kovarian, sehingga menghasilkan skalar begitu. Nah, sekarang masalahnya adalah yang menarik adalah bagaimana jika sesama jenis itu sesama jenis ya. Bagaimana kalau vektor yang sejenis gitu ya, itu saling bekerja. Nah, itu tidak dapat di dot productkan atau produk skalarkan, maka itu harus melalui sebuah bentuk perkalian yang baru gitu ya, yang disebut sebagai produk tensor gitu. Nah, produk tensor ini disimbolkan dengan nah begitu ya, bulat ada tanda silangnya. Sehingga jika ada suatu basis vektor kontravarian
dikenakan pada basis vektor kontravarian juga, maka ini harus melalui sebuah produk tensor gitu. Nah, terus hasilnya apa? Ya, hasilnya ini adalah tensor gitu. Tensor, dan karena ini ada dua basis gitu ya, maka ini tensor orde 2. Nah, mulai jelas ya tentang tensor itu. Atau vektor misalnya ya. Vektor dituliskan dengan u, mu, e, mu gitu ya. Nah, ini ada satu basis kan? Maka ini disebut sebagai tensor orde 1. Artinya kalau nanti basisnya ada banyak, berarti itu tensor orde sejumlah basis. Oke, sebagai mungkin kita lompat saja, kalau misalnya e mu, e nu, e gamma gitu ya, maka ini pasti akan menjadi tensor orde 3 gitu ya. Oke, nah di sini kan ada satu basis. Itu basis berarti ini antara vektor basis, basis vektor dengan basis vektor diproduk tensorkan jadi tensor orde 2. Berarti kalau tensor orde 2 dikenakan lagi produk tensor dengan vektor akan jadi tensor orde 3. Kalau antara tensor orde 2 dengan orde 2 akan jadi tensor orde 4 gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Kita kesini dulu. Nah, jadi harus ada produk tensor jika dia tipe vektornya itu sejenis, yaitu sama-sama kontravarian atau sama-sama basis vektor kovarian gitu ya. Nah, ini juga tensor orde 2. Nah, ini sama, tetapi bedanya adalah kalau ini karena dia kontravarian dengan kontravarian, maka tensornya menjadi nanti kontravarian. Karena ini adalah kovarian dengan kovarian, maka tensornya menjadi tensor kovarian, begitu ya. Oke, jelas ya dulu sampai di sini. Nah, sekarang perhatikan, jadi dia itu adalah tensor. Jadi hasil produk tensornya itu bukan skalar gitu. Jadi dia adalah tensor. Dan karena dia adalah tensor, maka ini juga tetap merupakan fungsi yang dapat memetakan tensor lain gitu ya, tentunya yang beda jenis gitu ya, tensor lain menuju skalar gitu. Nah, contohnya misalnya bahwa EMU, produk tensor ENU gitu, dia adalah pemetakan yang memetakan. Nah, tentu saja seperti ini kan yang basis vektor kontravarian bekerjanya pada kovarian, maka yang ini harus bekerjanya pada yang kontravarian gitu ya, alfa misalnya gitu, yang kovarian gitu ya. Dan sedangkan yang ini harus bekerjanya pada yang sama, yang kovarian juga, misalnya beta begitu, menuju ke skalar ya, gitu ya. Nah, begitu pula yang itu, yang ini adalah sebuah pemetaan yang memetakan E alfa, E beta, nah menuju ke skalar gitu. Oke, jadi bentuk perkalian produk tensor itu menghasilkan tensor juga, dia dan dia sebagai fungsi. Oke. Nah, tentu saja kalau ini adalah tensornya, maka ini akan menjadi dualnya gitu ya. Tensor pasangannya, begitu istilahnya. Oke, jelas dulu sampai di sini? Atau kalau memang saya tuliskan, maka bentuk yang ini EMU
cross E nu. Nah, ini bekerja pada E alfa E beta, maka ini sama dengan gitu ya, karena menuju ke skalar dia adalah pemetaan, maka ini sama aja dengan E mu bekerja pada E alfa gitu ya, sedangkan dikali langsung E nu bekerja pada E beta, begitu ya. Atau yang lain juga E mu produk tensor E nu gitu ya, E nu itu bekerja pada E alfa E beta, maka ini dituliskan sebagai E mu E alfa E nu E beta, begitu. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, kemudian bentuk yang seperti ini dan yang ini itu berarti kita punya dua. Nah, bagaimana kalau E mu dengan E nu, apakah harus dot? Tidak, ini juga bisa kita buat gitu ya, dia sebagai produk tensor, sehingga dia tetap sebagai tensor orde 2 juga gitu. Artinya dia tidak diproduk skalarkan, tidak didotkan ya seperti ini, tidak didotkan seperti ini, tapi malah boleh dikalikan produk tensor kan ya, sama seperti vektor. Vektor kan bisa vektor A bisa didotkan dengan vektor B, bisa juga vektor A di-crosskan dengan vektor B, kan nggak harus gitu, nggak harus dot, nggak harus cross, bahkan bisa juga vektor A diproduk tensorkan dengan vektor B gitu kan, jadi nggak masalah gitu ya. Nah, atau boleh juga ini E mu gitu ya, E nu boleh ya. Nah, ini juga sama, tensor orde 2 gitu. Nah, dari sini kita punya kayak 3 jenis ya. Yang jenis pertama, kedua, nah yang ini saya jadikan satu jenis ketiga. Kenapa? Ini adalah antara yang basis vektor kontravarian dengan basis vektor kontravarian, ini basis vektor kovarian dengan yang kovarian. Nah, yang ini campuran ya, begitu. Oke. Nah, ketiga jenis ini akan membawa 3 jenis tensor gitu ya. Jadi ada 3 jenis tensor dilihat dari basisnya, yaitu yang pertama adalah basis tensor kontravarian gitu ya. Yang kedua adalah yang ini ya, yang kedua ini adalah basis tensor kovarian. Yang ketiga adalah basis vektor campuran, basis tensor campuran gitu ya. Nah, basis tensor kontravarian ini hanya bekerja pada tentu saja sesuai definisi tadi, dia hanya bekerja pada karena ada kontravarian, bekerja pada vektor kovarian atau bekerja pada kovektor gitu ya. Sedangkan yang basis tensor kovarian bekerja pada vektor biasa gitu ya. Nah, kalau basis campuran ini bekerja pada kovektor atau dan gitu ya, dan vektor juga gitu. Nah, jadi basis tensornya begini gitu ya. Atau sehingga kita misalnya contoh ya, contoh misalnya saya punya tensor E gitu, maka E ini adalah E mu E nu gitu ya. Nah, komponennya ini ditulis dengan
Ini mu maka mu, ini nu maka nu. Jadi ini adalah komponen tensor kontravarian. Kenapa? Karena ini adalah basisnya basis tensor kontravarian yang merupakan produk tensor dari basis vektor kontravarian dan basis vektor kontravarian gitu. Nah, oke, misalnya saya punya tensor G, maka G mu nu. Nah, ini mu nu gitu. Ini adalah apa? Ini adalah tensor ini adalah komponen tensor kovarian karena ini basisnya basis tensor kovarian gitu ya. Atau saya tuliskan aja basis tensor kovarian. Ini adalah komponen tensor kovarian. Nah, kalau ini komponen tensor kontravarian. Nah, yang ini adalah basis tensor kontravarian gitu. Nah, bagaimana kalau campurannya? Oke, kalau campuran saya tuliskan aja F misalnya adalah F mu nu gitu. E mu, kalau ini E nu gitu. Nah, dari sini jelas ya aturannya ya, F G H H misalnya. H mu nu, E mu cross E nu. Nah, gitu ya. Jadi jelas ya aturannya, kalau basisnya itu indeks bawah maka komponennya indeks atas. Ini berarti salah ya. Ini berarti salah saya. Kebalik. Iya, ini adalah mu, ini adalah nu ya. Kalau basisnya indeks bawah maka komponennya indeks atas. Kalau basisnya indeks atas, komponennya indeks bawah gitu ya. Jadi begitu. Nah, ini tentu saja adalah campuran gitu ya, campuran. Jadi ini disebut sebagai komponen tensor campuran, komponen tensor campuran. Seperti itu ya. Secara clear jadi mengenai tensor ini ya. Baik. Nah, lalu sekarang kita akan masuk ke suatu konsep yang konsep yang sangat inti banget, yaitu bahwa tensor adalah bentuk umum dari vektor. Konsekuensinya bahwa tensor juga harus invarian gitu ya terhadap sistem koordinat gitu ya. Nanti arahnya kita akan melihat bagaimana transformasi komponen tensor maupun transformasi basis tensor gitu ya. Nah, karena dia invarian terhadap sistem koordinat, maka jika saya memiliki suatu tensor S yang saya tuliskan dengan S mu nu, otomatis basisnya adalah mu nu gitu ya. Maka boleh juga ini dituliskan dengan S mu aksen nu aksen dalam koordinat baru, E mu aksen cross nu aksen ya. Dan itu boleh jadi ini dalam koordinat lama, ini dalam koordinat baru, koordinat lama. Nah, ini koordinat baru gitu ya. Nah, kita akan cari bagaimana bentuk transformasinya gitu. Nah, ini sederhana ya, sederhana. Saya tuliskan lagi. Jadi mencari transformasinya, kita transformasi komponen tensor gitu ya. Maka kita bisa buatkan seperti ini.
S mu aksen nu aksen, E mu aksen nu aksen gitu ya, sama dengan S mu nu, E mu, E nu. Nah, kayak gitu. Nah, lalu ingat, ini adalah kan masing-masing, walaupun ini semuanya ini adalah basis tensor, tetapi masing-masingnya tiada lain adalah basis vektor gitu ya. Otomatis transformasi dari basis vektor itu tetap berlaku karena ini adalah basis vektor kontravarian gitu ya. Artinya ini adalah tensor kontravarian dan ini adalah komponen tensor kontravarian. Maka yang ini bisa saya tuliskan dengan, jadi yang ini bisa saya tuliskan dengan begini. S mu aksen nu aksen, ini kalau saya buatkan dalam koordinat barunya, maka ini akan menjadi basis transformasi basis vektor kontravarian. Itu adalah parsial X mu parsial X mu aksen gitu kan, E mu parsial X nu parsial X nu aksen, E nu gitu ya. Nah, ini sama dengan S mu nu, E mu, E nu. Nah, gitu ya. Sehingga di bagian ini boleh saya tuliskan dengan karena ini adalah hanya suatu bilangan ya, yaitu elemen-elemen dari matriks gitu ya, maka boleh saya pindah ke depan sehingga bisa saya tuliskan dengan parsial X mu parsial X mu aksen, parsial X nu aksen gitu ya. Kemudian dikali S mu aksen nu aksen, E mu, E nu gitu ya. Oh iya, ini basisnya masih kontravarian ya. Oke, sehingga ini basisnya juga yang kontravarian karena komponen vektornya itu adalah komponen vektor kontravarian mu gitu ya. E mu sama dengan S mu nu, E mu, E nu ya, E nu gitu. Oke, akhirnya dapat seperti ini ya, jelas ya. Nah, sekarang kita dapatkan yang ini, perhatikan tuh kan, ini bisa kita sederhanakan sehingga kita akhirnya dapat S mu nu itu adalah parsial X mu, parsial X mu aksen, parsial X nu, parsial X nu aksen, S mu aksen nu aksen. Atau kalau saya ganti indeksnya, yang mu jadi mu aksen, kita tukar ya, yang mu aksen jadi mu, maka bisa juga saya tuliskan S mu aksen nu aksen gitu ya, sama dengan parsial X mu aksen, parsial X mu, parsial X nu aksen, parsial X nu, S mu nu. Nah, perhatikan bentuk transformasi ini. Jadi koefisien indeks mu yang ini ya, maka itu ditransformasi oleh bagian ini, sedangkan indeks nu ditransformasi oleh bagian ini. Dan perhatikan bahwa bentuk transformasinya itu adalah mengikuti transformasi komponen vektor kontravarian, ya kan? Yaitu dengan menggunakan matriks biasa gitu. Nah,
akhirnya bagian ini itu adalah bentuk transformasi ini adalah tiada lain bentuk transformasi dari komponen tensor kontravarian gitu ya. Oke, jadi sesuai ya, dari vektor kontravarian, komponen vektor kontravarian, begitu pula dengan komponen tensor kontravarian, dan tentu saja ini adalah tensor orde 2 ya. Dan transformasinya analog gitu ya, jadi sama. Kalau komponen vektor kontravarian, transformasinya melibatkan sebuah matriks saja karena ada satu indeks gitu ya. Kalau dua indeks maka ada dua matriks gitu. Berarti kalau nanti ada tensor orde 3, dapat kita duga bahwa nanti ada 3 matriks transformasi begitu ya. Misalnya mu, nu, beta, maka pasti di sini tambah lagi partial x beta aksen, partial x beta gitu ya. Jadi adalah transformasi komponen tensor kontravarian. Oke, sampai di sini jelas dulu ya. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama kita dapat mencari bagaimana bentuk transformasi untuk komponen tensor kovarian dan juga tentu saja komponen tensor campuran. Nah, caranya adalah seperti biasa. Kalau ada sebuah tensor S, kita tuliskan dalam dekomposisi kovariannya dalam koordinat lama S mu nu E mu produk tensor E nu gitu ya. Kemudian dapat juga dituliskan dalam koordinat yang baru S mu aksen nu aksen E mu aksen produk tensor E nu aksen gitu. Nah, kemudian kita buatkan ini ubah dalam koordinat yang baru basis vektor kovariannya itu ya. Ya, kita buat dengan bentuk transformasinya masing-masing, maka ini akan menjadi S mu nu gitu ya. Nah, tentu saja ini menggunakan transformasi matriks biasa kovarian karena ini merupakan basis kovarian ya. Ini menjadi partial x mu partial x mu aksen gitu ya. E mu aksen produk tensor partial x nu partial x nu aksen E nu aksen gitu ya, sama dengan S mu aksen nu aksen E mu aksen produk tensor E nu aksen. Nah, saya bisa tuliskan, saya bawa elemen matriksnya semuanya ke depan, partial x mu aksen partial x nu aksen S mu nu itu sama dengan E mu aksen produk tensor E nu aksen sama dengan S mu aksen nu aksen E mu aksen produk tensor E nu aksen. Nah, kemudian seperti biasa bagian ini bisa kita hilangkan sehingga kita dapatkan S mu aksen nu aksen sama dengan partial x mu aksen partial x nu aksen S mu nu. Kita dapatkan bentuk transformasi komponen tensor kovariannya, yang mana kita lihat
setiap indeksnya masing-masing itu bentuk transformasinya adalah mengikuti bentuk transformasi komponen vektor kovarian, yaitu menggunakan transformasi inverse matrix. Gitu ya. Oke, jelas sampai di sini. Nah, kemudian bagaimana untuk tensor campuran? Maka untuk komponen tensor campuran dengan mudah sebenarnya kita tinggal ikuti pola ini. Maka untuk S mu aksen nu aksen itu dapat kita buatkan bentuk transformasinya. Saya buat S mu nu gitu ya. Nah, perhatikan kalau indeksnya atas berarti dia adalah bentuk transformasi komponen, mengikuti transformasi komponen vektor kontravarian. Maka kita akan tuliskan ini partial X mu aksen, partial X mu gitu ya, partial X mu. Jadi menggunakan transformasi matriks biasa. Sedangkan kalau indeksnya di bawah nu ini, maka karena dia indeksnya di bawah adalah mengikuti bentuk transformasi komponen vektor kovarian, yaitu menggunakan inverse matrix, yaitu X mu aksennya yang di bawah gitu ya. Oke, nah sedangkan kalau dibalik X mu aksen nu aksen gitu ya, maka ini tentu saja karena ini saya tulis dulu ya, mu nu gitu, maka tentu saja karena mu nya ini yang kovarian, maka di sini X mu partial X mu aksen, partial X nu aksen, partial X nu. Jadi inilah bentuk-bentuk transformasinya untuk tensor komponen tensor kontravarian, kovarian, dan campuran. Oke, sampai sini jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, jadi demikianlah adik-adik pembahasan kita mengenai tensor ya. Jadi kita berikan contoh-contohnya yaitu untuk orde sampai orde 2 gitu. Nah, sejatinya kalau kita mau langsung ke orde 3 dan seterusnya itu tetap bisa aja, yang tentu saja komponen transformasinya akan bertambah ya, matriksnya, elemen matriksnya itu. Oke, jelas ya sampai di sini ya.